Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya, Ariswanto Hendarmoto, sedang melakukan tugas manajemen operasional di bawah dipimpin oleh dosen Bu Pustika Ayuning Puri, Sarjana Ekonomi MSI.M. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia semester 3 tahun 2004-2005. Saya hari ini akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional dengan tugas pola produksi dan manajemen proyek. Baik, selanjutnya tugas untuk manajemen operasional kali ini adalah menemukan dua kasus. Ya, yang pertama adalah pola produksi. Mari kita baca soalnya dulu. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Berikut di bawah ya. Triwulan 1, permintaan unitnya sebesar 250 unit. Triwulan kedua sebesar 400 unit, triwulan ketiga sebesar 1050 unit, dan triwulan 4 sebanyak 450 unit. Pertanyaannya adalah, tentukan pola yang cocok bagi perusahaan musab tersebut. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. 1. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Pola produksi yang kedua adalah pola produksi yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Dan pola produksi ketiga adalah pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan triwulan 2 berproduksi 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. B. Biaya simpan 100 unit per triwulan. Dan C. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor atau labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila produksi lebih dari 7.000 unit. Berikut adalah kasus pertama dalam tugas manajemen operasional pola produksi. Mari kita lihat untuk analisis incremental cost dan untuk pola produksi konstan. Pada pola produksi konstan, pada triwulan 1 penjualannya sebesar 250 dengan tingkat produksi yang konstan atau rata sebesar 500. Karena persediaannya 250, subkontraknya menjadi 0, lemburnya 0, dan kenaikan penurunan produksinya 0, karena masih di, di bawah produksi ya. Jadi persediaannya 250 unit. Triwulan kedua, penjualannya sebesar 400 unit, dan kita melakukan produksi 500 unit. Persediaannya menjadi 350, karena pada triwulan pertama persediaan 250, triwulan kedua persediaannya 100 menjadi total 350. Pada triwulan ketiga penjualannya 1050 unit, sedangkan produksinya tetap 500 unit. Persediaan ini menjadi habis karena 500 ditambah 350 menjadi 850 dan menambah subkontrak sebesar 200 unit produksi. Pada triwulan keempat, penjualannya 450, pola produksinya 500 tetap konstan, dan persediaannya menjadi 50. Mari kita
itu incremental cost pada pola produksi konstan. Pada triwulan 1 jumlahnya penjualan 250, tarif biaya simpannya 100, menjadi subtotalnya Rp25.000 total biaya simpan. Pada dan di triwulan 1 biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya juga 0, dan biaya perputaran tenaga kerjanya 0. Jadi total incremental cost pada triwulan 1 sebanyak Rp25.000. Pada triwulan ketiga jumlah simpan 350 dikali 100 tarif biaya simpan per unit menjadi 35.000. Biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya 0, dan biaya perputaran tenaga kerjanya juga 0. Menjadi biaya simpan pada total incremental cost pada triwulan kedua sebesar Rp35.000. Pada triwulan ketiga, biaya simpannya menjadi 0 karena habis, karena menambah biaya produksinya melalui biaya subkontrak sebesar 200 unit dikali 2.000 per unit menjadi 400.000. Biaya lemburnya 0 karena masih di bawah total biaya produksi sebanyak 850 unit. Biaya perputaran tenaga kerjanya juga 0. Jadi total incremental cost pola produksi konstan pada triwulan ketiga sebesar Rp400.000. Selanjutnya pada triwulan keempat, biaya simpannya 50 unit. Dikali 100, biaya simpan per unit menjadi 5.000. Biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya 0, biaya perputaran tenaga kerjanya 0. Jadi incremental cost-nya sebesar Rp5.000. Total incremental cost pada PT Muzak pada pola produksi konstan sebesar Rp465.000, di mana biaya simpannya selama 1 tahun sebesar Rp65.000 dan biaya subkontraknya sebesar Rp400.000. Mari kita lanjut pada pola produksi yang kedua. Kita melakukan analisis incremental cost pada pola produksi bergelombang. Pada pola produksi bergelombang, triwulan 1 penjualannya tetap 250, produksinya mengikuti, subkontrak, persediaan, lembur menjadi 0. Triwulan kedua, penjualan 400, mengikuti pola bergelombang mengikuti penjualan sebesar 400, menjadi peningkatan produksi sebesar 150. Pola produksi ketiga 1050, penjualannya 1050, produksi juga memproduksi 1050 karena bergelombang mengikuti penjualan, dan di sini terdapat biaya subkontrak sebesar 50 per unit, sebesar 50 unit, dan biaya lembur karena setelah melebihi dari tingkat produksi yang jumlahnya 850 unit, biaya lemburnya sebanyak 300 unit. Jadi mengalami kenaikan sebesar 650. Pada triwulan keempat, penjualannya 450, produksinya karena produksi bergelombang 450, menjadi penurunan produksi sebesar 600 unit dari triwulan sebelumnya sebanyak 650. Mari kita lihat incremental cost pada pola produksi bergelombang. Pada triwulan ke-1, tidak ada biaya simpan, tidak ada biaya subkontrak, karena masih mengikuti, biaya lembur juga 0, dan biaya perputaran kerja juga masih 0. Pada triwulan kedua, masih sama, masih di bawah tingkat maksimal produksi 850 unit, karena dia penjualannya hanya 400, jadi masih di bawah. Jadi biaya simpannya juga 0, biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya 0, biaya perputaran kerjanya juga 0. Dan di triwulan ketiga,
jumlah penjualan 1050, terdapat kenaikan di sini ya, jumlah produksinya, tapi di sini tidak ada melakukan biaya simpan. Biaya subkontrak, sini terdapat biaya subkontrak 50 dan 50 unit dengan biaya 2.000 per unit. Jadi total biaya subkontrak sebesar 100.000. Biaya lembur karena telah meningkat dari jumlah maksimal produksi 850, di sini di angka 300, di mana tarif biaya simpannya, biaya lemburnya sebesar 300.000. Dan biaya perputaran tenaga kerjanya karena di atas, jumlahnya jauh di atas, jumlah produksi per triwulan, terdapat biaya perputaran tenaga kerjanya 3 unit menjadi 12.000. Jadi total selama triwulan ketiga sebanyak 412.000 rupiah. Pada triwulan keempat, biaya simpannya nol karena tidak ada penyimpanan, biaya subkontraknya nol karena masih di bawah angka maksimal produksi, biaya lemburnya nol, dan juga biaya perputaran tenaga kerjanya nol. Jika dilihat di total, jumlah PT Muzak mengeluarkan hanya di triwulan ketiga sebesar 412.000 rupiah. Ya, dengan total biaya simpan per tahunnya nol, biaya kontrak subkontraknya per tahun sebesar 100.000 rupiah, biaya lemburnya selama 1 tahun sebesar 300.000 rupiah, dan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 12.000, menjadi total 412.000 rupiah. Selanjutnya adalah kita melakukan analisis incremental cost untuk pola produksi moderat. Kita lihat pada pola produksi moderat, triwulan pertama penjualannya 250, jumlah produksinya 400, persediaan unitnya menjadi 150 karena sisanya. Dan subkontrak 0, lembur 0, dan kenaikan penurunan produksi sebesar 0. Triwulan kedua, pada pola produksi moderat adalah penjualannya 400, produksinya 400, tapi persediaan unit tetap 150. Ini yang nanti akan menjadi biaya simpan. Subkontrak 0, lembur 0, dan kenaikan penurunan produksi 0. Pada triwulan ketiga, penjualannya menjadi 1.050, tapi pola produksinya menjadi 800 karena moderat meningkat naik. Persediaannya menjadi 0, subkontraknya 0, lemburnya 100, dan kenaikan produksinya menjadi 400. Pada triwulan keempat, penjualannya sebesar 450 unit, produksinya tetap di 800 unit, persediaan menjadi 350 unit. Ini akan menjadi biaya simpan nantinya. Subkontraknya 0, lemburnya tidak ada, dan kenaikan produksinya 0. Mari kita lihat incremental cost pola produksi moderat. Pada triwulan 1, biaya simpan, karena terdapat biaya simpan 150 unit, tarif biaya simpan per unit 100 menjadi 15.000. Biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya 0, biaya perputaran tenaga kerjanya juga 0, menjadi total selama 1 tahun, total triwulan 1 adalah sebesar 15.000 rupiah. Pada triwulan kedua, biaya simpan juga sebesar 150 dikali 100 menjadi 15.000. Biaya subkontraknya 0, biaya lemburnya 0, biaya perputaran tenaga kerjanya 0, jadi biaya total selama triwulan kedua sebesar 15.000. Pada triwulan ketiga, tidak ada biaya simpan karena semua habis terjual. Sisa biaya simpan dari triwulan kedua. Namun terdapat biaya subkontrak sebesar 100 unit dengan biaya per unitnya 2.000 menjadi 200.000 rupiah jumlah biaya subkontrak. Biaya lembur karena terdapat lembur 100 unit
dikali 1.000 menjadi 100.000. Dan biaya perputaran tenaga kerja di sini terdapat kenaikan terhadap 200 unit. Terha- ter- Biaya turnovernya 4.000 per unit, per 200 unit menjadi 8.000. Jadi total menjadi 308.000 rupiah. Pada triwulan keempat terdapat biaya simpan sebesar 350 unit dikali 100 rupiah menjadi 35.000. Biaya subkontraknya nol, biaya lemburnya nol, dan biaya perputaran tenaga juga kerjanya juga nol. Jadi total selama triwulan keempat sebesar 35.000 rupiah dan pengeluaran PT Muzak tersebut selama 1 tahun incremental cost-nya sebesar 373.000 rupiah. Mari kita pada kesimpulan. Di dalam merencanakan pola yang tepat bagi produksi, suatu perusahaan dapat dipergunakan analisis biaya tambahan atau incremental cost analysis. Masing-masing pola produksi akan terlihat memiliki biaya tambahan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat kita pilih pola produksi yang akan menimbulkan biaya yang paling kecil. Maka, setelah kita analisis dari 3 pola produksi tersebut, maka pola produksi moderat yang paling cocok untuk PT Muzak karena memiliki biaya tambahan yang paling kecil. Yaitu jika kita lihat sebesar 373.000 rupiah. Karena itu pola produksi yang dipilih oleh PT Muzak adalah pola produksi moderat. Demikian kasus satu untuk pola produksi. Selanjutnya, kasus kedua adalah manajemen proyek. Soalnya adalah perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Anda diminta menggambar jaringan proyek, dan kedua, hitunglah slack time, dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Demikian kegiatannya adalah A sampai G gitu ya, A, B. Dengan waktu A-nya 6 jam, B-nya 7 jam, C-nya 5 jam, D 5, E-nya 5 jam, F-nya 8 jam, dan G-nya 4 jam. Dan ini adalah kerjaan pendahulunya. Jadi, kegiatan C pendahulunya adalah A. Mari kita melihat menggambar jaringan proyek yang telah saya gambar sebelumnya. Berikut adalah gambar jaringan proyek, adalah kita mulai dari sini. Kegiatan A selama 6 jam, kegiatan B selama 7 jam, karena lalu selanjutnya C 5 jam, dengan pendahulunya adalah kegiatan A, lalu kegiatan selanjutnya D 6 jam dengan pekerjaan pendahulunya A dan B. Jadi setelah dari sini kita akan melakukan pekerjaan D gitu ya. Pekerjaan E 5 jam dengan pendahulunya B dan C. Jadi setelah melakukan kegiatan B dan C, akan dilakukan kegiatan E selama 5 jam. Lalu selanjutnya kegiatan F selama 8 jam, dengan pendahulunya adalah kegiatan pendahulunya D. Dengan gambarnya adalah sebagai berikut. Pekerjaan F ke pekerjaan pendahulunya adalah D. Selanjutnya adalah kegiatan G dengan pendahulunya adalah E dan F. Jadi di sini bertemu melakukan kegiatan G selama 4 jam. Dan sampai proyek tersebut selesai. Slack time dan jalur kritis pada proyek ini dapat kita lihat. Kegiatan A durasinya 6, pendahulunya 0, ES-nya 0, EF-nya 6, LF dan slack-nya 0.
Dari gambar tersebut dapat kita analisis jalur kritisnya terdapat pada kegiatan A, C, D, F, dan G. Dan slack time, semua kegiatan di jalur kritis memiliki slack time 0. Artinya, jika ada keterlambatan pada salah satu kegiatan, maka keseluruhan proyek akan terlambat. Demikian presentasi untuk tugas manajemen operasional ujian akhir semester saya, Ariswanto Hendarmoko, mengucapkan terima kasih